Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1. Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Saina dari Prodi Akuntansi Syariah dan rekan saya dan Rahmawati dari Prodi Akuntansi Syariah akan mereview jurnal internasional yang berjudul Sharia Supervision of Islamic Financial Institution atau dalam bahasa Indonesia berjudul Pengawasan Syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang diteliti oleh Seminat Tanggaras dan Chris Pierce. Baiklah, dalam review kali ini kita akan bagi menjadi 5 konteks pembahasan. Yang pertama itu apa masalah dan tujuan yang ada dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu teori apa yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga yaitu metode riset apa yang digunakan dalam penelitian ini. Yang keempat yaitu temuan dari penelitian ini. Yang kelima yaitu keterbatasan dari penelitian ini. Baiklah, pada konteks yang pertama yaitu masalah dan tujuan. Pada jurnal ini, masalah dan tujuannya itu berawal dari pengawasan syariah itu sendiri, di mana pengawasan syariah merupakan struktur terpenting dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Karena pengawasan syariah ini berkaitan dengan 5 posisi dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama dalam posisi agama, yang kedua pada posisi sosial, yang ketiga pada posisi ekonomi, dan yang keempat pada posisi hukum, dan yang kelima pada posisi tata kelola. Dalam posisi yang pertama yaitu dalam posisi agama, di mana pengawasan syariah ini berasal dari para ahli syariah untuk memahami dan mendefinisikan prinsip-prinsip syariah seperti mengeluarkan fatwa dan keputusan lainnya. Karena pada saat ini pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah ini masih kurang dalam lembaga keuangan syariah dan manajemen itu sendiri. Yang kedua yaitu dalam posisi sosial, di mana pengawasan syariah ini berperan untuk menghilangkan keraguan bagi para pemangku kepentingan dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu pada posisi ekonomi, di mana pengawasan syariah ini untuk menegaskan keadilan agar tidak adanya eksploitasi dalam transaksi ataupun bunga dalam pinjam-meminjam. Dan yang keempat yaitu pada posisi hukum, di mana pengawasan syariah ini berasal dari berbagai sumber termasuk regulator baik itu di bank sentral maupun dalam standar AAOIV, di mana harus menyertakan Dewan Pengawas Syariah ini pada bank syariah. Dan yang kelima yaitu tata kelola. Kemudian pada jurnal ini pengawasan syariah itu dibagi menjadi 2, yaitu pada tingkat makro yaitu tingkat negara, dan tingkat mikro yaitu pada tingkat institusi. Sebagaimana pada tabel di samping ini, di mana tingkat makro itu dibagi menjadi 2, yaitu di dalam bank sentral. Di dalam bank sentral ini terdiri dari SSC yaitu Syariah Supreme Council atau Dewan Tertinggi Syariah. Dan yang kedua yaitu di luar bank sentral, yaitu terdiri dari AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Kemudian ada Islamic International Rating Agency atau Agensi Islam Rating Global. Kemudian yang terakhir yaitu ada Council for Islamic Banks and Financial Institution atau Dewan Umum Bank dan Lembaga Keuangan. Nah, kemudian pada posisi mikronya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada Dewan Pengawas Syariah yang hanya ada di bank syariah saja. Kemudian ada perusahaan konsultan syariah dan penasihat syariah itu ada di perusahaan asuransi, perusahaan reksadana, real estate syariah, dan pasar modal syariah. Nah, berdasarkan uraian tersebut maka didapatkan masalah dan tujuannya. Yang pertama yaitu bagaimana struktur tata kelola lembaga keuangan syariah itu mengimplementasikan hukum syariah atau hukum Islam itu ke dalam bisnis melalui pengawasan syariah. Dan yang kedua yaitu bagaimana mendefinisikan pengawasan syariah dan mengkaji Dewan Pengawasan Syariah baik di dalam bank sentral maupun di luar bank sentral. Kemudian mengkaji perusahaan konsultan syariah dan mengkaji penasihat syariah. Dan yang ketiga yaitu
apa pentingnya posisi hierarkis Dewan Pengawas Syariah ini dalam mengevaluasi tujuan dan fungsi dari DPS itu sendiri. Nah, dari masalah tersebut akan menjawab dari tujuan dalam penelitian ini. Untuk konteks yang kedua yaitu teori apa yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini tidak ada teori khusus yang digunakan kecuali teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, seperti teori tentang tata kelola perusahaan, teori tentang pengawasan syariah, teori tentang Dewan Pengawas Syariah, dan lainnya. Untuk konteks yang ketiga yaitu metode penelitian, di mana metodenya itu menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, yaitu mengulas berbagai literatur teoritis dan terutama proceeding dari berbagai konferensi yang relevan di negara Dewan The Gulf Cooperation Council atau GCC, yaitu seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kemudian untuk konteks yang keempat, yaitu ada temuan penelitiannya. Dalam penelitian ini menemukan kurangnya standarisasi di antara lembaga keuangan syariah mengenai posisi Dewan Pengawas Syariah dalam posisi dari atas ke bawah atau hierarki perusahaan. Nah, selain itu juga Dewan Pengawas Syariah ditemukan lebih banyak mengontrol kegiatan lembaga keuangan syariah dibandingkan perusahaan konsultan syariah dan juga penasihat syariah. Kenapa sih DPS ini lebih banyak mengontrol lembaga keuangan syariah dibandingkan perusahaan konsultan syariah dan juga penasihat syariah? Karena pertama, dalam penasihat syariah ini dia mengeluarkan fatwa tanpa adanya standarisasi dan juga mengeluarkan fatwa dari satu pendapat saja. Jadi itu akan menimbulkan adanya konflik kepentingan dan akan memunculkan keraguan dalam fatwa tersebut. Nah, sedangkan untuk perusahaan konsultan syariah itu sendiri ada karena kurangnya tenaga ahli syariah yang berkualitas. Nah, perusahaan konsultan syariah ini menjadi alternatif dari Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan konsultan syariah dinilai masih belum matang dalam mengeluarkan fatwa karena kurangnya hukum yang terstandarisasi mengenai hubungan antara perusahaan konsultan syariah dengan lembaga keuangan syariah, dan juga perusahaan konsultan syariah ini mengeluarkan fatwa tanpa adanya audit syariah untuk memastikan bahwa implementasi itu benar atau tidak gitu. Nah, sedangkan untuk DPS sendiri dia memiliki standarisasi mengenai hubungan antara DPS dan juga lembaga keuangan syariah gitu. Jadi si DPS ini udah ada hukum yang terstandarisasi, dan juga adanya DPS ini lebih meningkatkan kepercayaan nasabah gitu, karena dalam proses pembuatan fatwa itu mereka lebih dari 3 orang pendapat atau lebih dari 1 orang pendapat untuk membuat fatwa gitu. Dan karena lebih dari 3 orang anggota, ini akan menghilangkan konflik kepentingan yang timbul dari satu penasihat saja gitu. Yang kelima yaitu keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada negara-negara GCC saja, tidak pada negara-negara Timur Tengah atau Timur Jauh lainnya yang memiliki sejumlah besar lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian penelitian ini hanya menekan pada peran Dewan Pengawas Syariah saja, tidak memasukkan peran dan bentuk alternatif dari penasihat syariah dan juga perusahaan konsultan syariah. Baiklah, cukup sekian review jurnal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum